不好办吗？你真的不愿意见爸爸最后一面吗？现在别无他法，我不允许，我绝对不允许！你又脆弱，本以为地球人苗作为一名军人，这么疯狂，想到而且宇宙真是最大的荣誉，这恐怕东西给我，让他们回头的机会了。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membawakan sedikit spoiler dari serial Donghua Swellstar episode 85 besok. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan spoiler, mari kita sedikit membahas ringkasan cerita dari episode sebelumnya yang telah Mimin buat, yang dimana pada video sebelumnya umat manusia kembali lagi dikejutkan dengan tanduk emas yang kembali hidup setelah bertarung mati-matian melawan pemimpin Hong dan Laysen. Untungnya di saat itu Lo Feng telah mengirimkan dua penjaga Liquid Silver Guard untuk menyelamatkan pemimpin Hong dan Laysen, yang sekarang mereka berdua tidak tersadarkan diri karena telah menggunakan teknik mematikan, yaitu pembakaran jiwa. Tanduk emas yang berhadapan dengan Liquid Silver Guard tidak bisa melawannya dan membuat tanduk emas dibungkus oleh Liquid Silver Guard sampai masuk ke dalam lautan. Dan juga kemarin Lo Feng bersama pejuang Lei pergi ke rumah putri dari Laysen untuk memberikan kabar mengenai kondisi Laysen yang kritis, serta Lo Feng memberikan chip pesan yang telah dititipkan oleh Laysen, yang dimana chip tersebut berisikan tentang pesan-pesan dari Laysen kepada sang anak perempuannya. Dan juga Lo Feng kemarin benar-benar pusing serta merasa sangat terpukul melihat pemimpin Hong dan Laysen yang mengalami kondisi kritis. Ditambah lagi di saat Lo Feng sedang memikirkan cara melawan tanduk emas, tiba-tiba saja Babata menyampaikan kepada Lo Feng untuk menyerah saja, karena Babata yakin jika umat manusia tidak akan bisa melawan tanduk emas. Sampai akhirnya perdebatan tersebut berakhir dengan Lo Feng yang pergi meninggalkan Babata dengan dirinya yang masih bersikeras tidak akan menyerah melawan tanduk emas, dan itu merupakan ending dari video sebelumnya. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, karena hanya 20% dari kalian yang subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Mimin akan sangat berterima kasih. Dan jika sudah, mari sekarang kita masuk ke pembahasan spoiler dari serial Donghua Swellstar episode 85 besok. Pembahasan ini dimulai dengan diperlihatkan Lo Feng bersama Babata yang kembali berdebat. Di sana Lo Feng masih dengan pendirian kerasnya untuk melawan tanduk emas, sedangkan Babata juga masih membujuk Lo Feng untuk menyerah dan meninggalkan bumi. Lo Feng menyampaikan kepada Babata jika sekarang kekuatan dari tanduk emas sudah sangat lemah, bisa dibilang hanya berada di 20% saja, karena telah diserang oleh meriam laser B6 dan juga pertempuran dahsyat melawan pemimpin Hong dan Laysen. Babata yang mendengar itu paham, tetapi Babata tidak yakin dengan kekuatan Lo Feng yang sekarang. Walaupun tanduk emas sedang berada di kondisi terlemahnya, tapi itu masih bukan menjadi tandingan pejuang Star Travel seperti Lo Feng. Lo Feng kembali berbicara jika dirinya ini memiliki rencana untuk melawan tanduk emas, yang dimana Lo Feng akan menggunakan teknik rahasia milik Tuan Huyanbo. Dan jika itu masih belum cukup, Lo Feng akan menggabungkan kekuatan dari pejuang terkuat di bumi ke dalam dirinya. Lo Feng sangat yakin jika rencana ini akan berhasil. Walaupun Lo Feng bisa menggunakan kekuatan gabungan tersebut, tetapi Lo Feng tidak akan sanggup untuk menahannya. Bisa dibilang kekuatan gabungan ini hanya dipakai sekali oleh Lo Feng, dan setelah itu Lo Feng akan kehilangan nyawanya. Babata yang mendengar itu kembali mengamuk dan ia tidak mengizinkan Lo Feng untuk menggunakan teknik tersebut, karena Babata masih tidak mau membiarkan Lo Feng mati. Lo Feng menjawab jika dirinya tidak berniat bunuh diri, karena setelah melihat pemimpin Hong dan Laysen yang telah membakar jiwa mereka masih selamat. Babata kembali mengamuk dengan menjawab walaupun pemimpin Hong dan Laysen selamat, tetapi jiwa mereka sekarang sedang koma, dan waktu dari koma itu sangatlah lama jika dibandingkan dengan pejuang alam semesta. Para pejuang alam semesta yang koma akibat teknik ini bisa memakan waktu ribuan tahun untuk sadar, bahkan ada yang koma seumur hidup. Jika mereka beruntung, pemimpin Hong dan Laysen akan sadar, tetapi jika tidak, maka mereka akan selalu koma untuk selama-lamanya. Babata meminta untuk memikirkan baik-baik rencana ini dan tidak gegabah.
Lo Feng kembali memberitahu kalau ia tidak memiliki niat untuk mati. Ia sangat ingin sekali bisa melihat dan merawat anaknya yang akan lahir, serta ingin mendengar anaknya memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Dan Lo Feng sangat ingin bisa melanjutkan hidup bersama keluarganya. Babata yang mendengar itu langsung murung karena ia bisa mengerti perasaan Lo Feng sekarang. Lo Feng melanjutkan pembicaraannya jika dirinya mengikuti perkataan Babata untuk kabur meninggalkan bumi dengan pesawat mereka, maka Lo Feng telah menjadi orang pengecut yang telah meninggalkan seluruh umat manusia yang tak berdaya di hadapan tanduk emas. Para orang tua, remaja, dan anak-anak serta bayi, mereka semua akan binasa dengan sangat mudah. Sedangkan Lo Feng yang hidup di dalam pesawat luar angkasa bersama keluarganya nanti, dan jika anaknya sudah lahir, Lo Feng tidak mau anaknya berada di kondisi hidup sendirian, dan anaknya hanya akan tahu mengenai cerita kalau dulu pernah ada planet bumi dengan dipenuhi oleh manusia seperti mereka. Namun semua itu telah menghilang. Dan juga masalah terburuknya hanya orang-orang yang berada di tingkatan star travel yang dapat bertahan di luar angkasa. Keluarga Lo Feng yang bukan seorang pejuang star travel, maka mereka tidak akan sanggup bertahan hidup di luar angkasa. Adegan ini sendiri juga diperlihatkan di bagian preview dari episode 85 besok. Terlihat di sana jika Lo Feng bersama Babata saling berdebat dengan dahsyat. Yang lalu kita diperlihatkan dengan gambaran pesawat X-Tapa 1 yang dikepung oleh pesawat induk alam semesta. Kemungkinan ini akan menjadi gambaran tentang Lo Feng bersama keluarganya tidak akan sanggup hidup di alam semesta yang memiliki ancaman yang lebih besar. Babata yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Dan apa yang Lo Feng sampaikan barusan sangat benar. Apalagi alam semesta merupakan dunia yang sangat berbeda dengan bumi. Di sana lebih kejam. Pertempuran terjadi di setiap planet dan galaksi. Akan sangat tragis untuk membawa manusia biasa ke alam semesta. Dan untuk bisa selamat dari ancaman tersebut serta membuat keluarga Lo Feng aman, Lo Feng harus bisa mencapai tingkatan bintang. Yang prosesnya sendiri memakan waktu sangat lama, sampai 1 dekade lebih. Mana bisa Lo Feng melindungi keluarganya dalam jangka waktu tersebut. Jadi cara yang terbaik adalah bertarung melawan tanduk emas dengan teknik rahasia Tuan Huyanbo, yang dimana teknik tersebut Lo Feng akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari sumbangan jiwa dari 5 pejuang terkuat di bumi, lalu dibakar bersamaan menggunakan teknik pembakaran jiwa sama seperti pemimpin Hong dan Lei Shen. Setelah Lo Feng mendapatkan kekuatan yang sangat besar tersebut, Lo Feng akan mengeluarkan teknik pamukasnya untuk melawan tanduk emas. Lo Feng yakin dengan teknik pamukasnya ia akan berhasil membunuh tanduk emas dengan sekali serang. Dan jika pun rencana itu gagal, Lo Feng bisa membiarkan harapan terakhir umat manusia kepada manusia itu sendiri. Setelah nanti tanduk emas menerima serangan terkuat Lo Feng, pastinya umat manusia bisa membunuh tanduk emas yang sudah sangat kritis. Lo Feng memberitahu waktu ia baru berusia 18 tahun sudah tidak ada rasa takut bagi Lo Feng untuk mati di medan perang. Lo Feng lebih takut jika dirinya bersama keluarganya meninggalkan bumi dan membiarkan anaknya hidup tanpa adanya teman di dalam pesawat luar angkasa. Lo Feng lebih ingin menyelamatkan keluarganya, teman-temannya, seluruh umat manusia, serta masa depan bagi umat manusia yang lebih cerah. Babata yang mendengar itu hanya bisa terdiam karena Babata baru pertama kali merasakan situasi seperti ini yang sangat rumit. Dari banyaknya pengalaman Babata baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Hanya Lo Feng yang memiliki kehormatan sangat tinggi. Babata pun akhirnya mau membantu Lo Feng dalam pertarungan terakhir mereka melawan tanduk emas. Jika ini gagal, maka Lo Feng akan tewas dan Babata juga akan kehilangan tujuannya kembali. Lo Feng yang mendengar itu tersenyum dengan pilihan Babata. Setelah persetujuan Babata dengan rencana Lo Feng, Babata langsung menggunakan kekuatan kecerdasannya secara maksimal untuk membuat rencana yang memiliki persentase kemenangan sangat tinggi. Sekarang tanduk emas yang berada di kondisi kritis kemungkinan membutuhkan waktu berhari-hari untuk kembali pulih sepenuhnya. Jadi mereka harus secepat mungkin membunuh tanduk emas, yang dimana pertama mereka harus menemukan pengorbanan alias tumbal untuk mengaktifkan ritual dari teknik rahasia Tuan Huyanbo sebanyak 5 orang pejuang star travel. Lo Feng akan mengambil 5 jiwa mereka lalu memasukkannya ke dalam Tower of the Void agar Lo Feng bisa menggunakan kekuatan dari 5 jiwa tersebut dan menyerang tanduk emas dengan teknik pamungkas Lo Feng. Pemilihan dari 5 pengorbanan ini harus pejuang star travel. Semakin kuat pejuang tersebut, maka kekuatan pembakaran jiwa yang diterima oleh Lo Feng akan semakin kuat juga. Ini akan menjadi keputusan tersulit bagi Lo Feng
Feng untuk memilih pejuang yang akan menjadi tumbal karena jelas-jelas orang yang dipilih akan tewas. Karena Lo Feng tidak berani memilih, Lo Feng memutuskan untuk meminta bantuan kepada Babata untuk mengirimkan pesan kepada semua pejuang Star Travel di seluruh dunia mengenai teknik rahasia Tuan Huyangbo agar mereka bisa menemukan siapa pejuang yang bersedia mengajukan diri mereka sendiri untuk menjadi tumbal. Lo Feng menyampaikan ini dengan sangat berat hati. Babata dengan segera melaksanakan permintaan Lo Feng. Babata bertanya kepada Lo Feng apakah akan ada seorang pejuang yang mau mengorbankan diri mereka sendiri. Lo Feng yang mendengar itu tidak bisa menjawab dengan ia menggelengkan kepalanya. Apalagi teknik ini memang harus membutuhkan seorang yang mau rela berkorban. Jika orang tersebut tidak mau, maka teknik ini akan secara otomatis gagal. Tidak lama setelah Babata mengirimkan pesan tersebut, Lo Feng langsung mendapatkan balasan dari Shero, salah satu pejuang pemimpin Hong yang menyampaikan jika dirinya bersedia untuk menjadi tumbal kekuatan Lo Feng. Dan setelah itu tiba-tiba saja Lo Feng mendapatkan banyak sekali pesan dari para pejuang Star Travel lain. Alat komunikasi Lo Feng terus berbunyi menerima pesan tersebut sampai akhirnya setelah 3 menit alat komunikasi tersebut berhenti. Dari sana Lo Feng mendapatkan 81 pesan dari pejuang Star Travel. 62 pesan dari pesan tersebut menyampaikan jika mereka bersedia menjadi tumbal kekuatan Lo Feng. Sedangkan lainnya mempertanyakan seberapa besar peluang rencana ini akan berhasil. Dari semua pesan yang bersedia menjadi tumbal teknik rahasia, Lo Feng meminta kepada Babata untuk memilih 5 orang tersebut yang kemungkinan memiliki tingkatan roh yang paling besar serta paling membantu di antara mereka semua. Dengan segera Babata menganalisis mereka semua sampai akhirnya Babata menemukan 5 orang yang cocok, yaitu ada Mo Henderson, Aston, Tripati Singh, Gyai, dan Sokolov. Yang dimana mereka berlima ini merupakan pejuang terkuat di setiap negara, yaitu Amerika, Eropa, India, Cina, dan Rusia. Lo Feng yang sekarang perasaannya campur aduk mulai memikirkan kelima pejuang tersebut. Pertama ada Mo Henderson, pejuang terkuat di Amerika dan juga sering dikenal sebagai Kaisar Es karena sifatnya yang sangat agresif. Kedua ada Aston, mantan pembaca roh nomor 1 di bumi, yang sekarang gelar tersebut telah diberikan kepada Lo Feng. Ketiga Tripati Haik, pejuang terkuat di India yang memiliki julukan sebagai Lion King karena kekuatan fisiknya yang sangat besar. Keempat Sokolov, pejuang terkuat Rusia yang terkenal sebagai pejuang galak sekaligus brutal. Dan yang kelima sekaligus terakhir Gyai, pejuang yang berasal dari era Nirvana dan sangat berperan tinggi dalam pelindungan Tiongkok sampai sekarang. Lo Feng tak menyangka orang-orang yang berani berkorban ini merupakan orang-orang yang berasal dari golongan pejuang terkuat di bumi. Tak menyangka jika jabatan mereka yang sangat tinggi ini tidak membuat mereka egois dan tetap memiliki sikap sebagai seorang kesatria. Lo Feng dengan penuh akan perasaan campur aduk meminta kepada Babata untuk memberikan mereka berlima pesan yang berisikan mereka berlima diberikan waktu 50 menit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka masing-masing. Dan setelah itu mereka diminta untuk pergi dengan kecepatan tinggi menuju Samudra Pasifik karena dalam waktu yang sangat dekat mereka akan memulai misi penyerangan Tanduk Emas. Babata dengan segera pun mengirimkan mereka semua pesan. Lalu kita diperlihatkan dengan 5 pejuang yang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka masing-masing. Dimulai dari Sokolov. Sokolov ini salah satu pejuang yang tidak memiliki kehidupan bahagia bersama keluarga karena ia terkenal galak dan buas, tidak pernah menikah, suka bermabukan dan pecinta wanita di hubungan luar nikah. Walaupun kehidupannya seperti itu, ternyata ia memiliki seorang putri perempuan yang berasal dari hubungan di luar nikah. Sokolov mengetuk pintu putrinya yang bernama Elena, tetapi Elena sama sekali tidak menjawab panggilan Sokolov. Bahkan Sokolov sampai menyampaikan jika hari ini merupakan hari terakhir bagi mereka bisa bertemu. Setelah ini mereka berdua tidak akan pernah bisa melihat satu sama lain. Sokolov kembali menyampaikan jika dirinya akan pergi melawan Tanduk Emas. Sokolov meminta kepada putrinya untuk menjaga dirinya dengan baik, tetapi tetap saja tidak ada respon dari Elena. Sokolov pun langsung memutuskan untuk pergi dari sana dengan menaiki pesawat jet berkecepatan tinggi. Namun setelah Sokolov pergi, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dengan perlahan dan dari sana keluar seorang perempuan bernama Elena yang melihat kepergian Sokolov. Walaupun tadi ia tidak merespon ayahnya, tak disangka Elena langsung menangis melihat jejak kaki dari salju kepergian ayahnya. Elena tak menyangka jika ayahnya yang ia anggap sebagai orang galak dan buas akan pergi melakukan hal yang mulia. Adegan ini sendiri bisa kita lihat di preview episode 85. Terlihat
terlihat di sana ada seseorang yang sedang berdiri di depan rumah dengan adanya hujan salju di sana, yang dimana orang tersebut adalah Sokolov yang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Lalu kita diperlihatkan Mo Henderson yang berpamitan dengan sang istri, anak laki-lakinya, serta anak baru mereka yang masih menyusui. Berlanjut dengan Tri Passing yang juga mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga istrinya dan sekelompok anaknya. Berlanjut lagi dengan Eastern, namun ia sekarang tidak sedang berpamitan dengan siapapun. Ia hanya sendirian di dalam kamarnya dan tetap diam sebelum pergi menaiki pesawat jet. Lalu berlanjut kepada Jiayi yang hanya mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang ia cintai melalui telepon. Kemudian orang terakhir yang diperlihatkan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka adalah Lo Feng. Di sana semua keluarga Lo Feng meneteskan air mata karena mereka mengetahui jika misi ini merupakan misi bunuh diri bagi Lo Feng. Lo Feng meminta tolong kepada adiknya untuk menjaga ayah serta ibunya. Lalu Lo Feng meminta maaf kepada Shushin atas keputusannya hari ini. Dan karena mereka berdua belum secara resmi menikah, Lo Feng langsung mengeluarkan cincin yang ia buat sendiri melalui logam yang ia bawa untuk diberikan kepada Shushin serta dirinya sebagai penganggapan jika mereka sekarang sedang melakukan pernikahan secara mendadak. Lo Feng pun memasangkan cincin tersebut dengan meneteskan air mata. Sedangkan Shushin yang tidak sanggup berpisah dengan Lo Feng hanya bisa memejamkan matanya selama pertemuan itu. Dan setelah ia membuka matanya, ia hanya melihat punggung bagian belakang Lo Feng yang akan pergi dengan menaiki senjata Heaven Forbidden Shuttle. Adegan ini bisa kita lihat juga di bagian preview dari episode 85 besok. Diperlihatkan di sana seluruh keluarga Lo Feng sedang bersedih mengucapkan selamat tinggal kepada Lo Feng. Begitu juga Lo Feng kepada keluarganya. Dan setelah itu pun Lo Feng dengan kecepatan tinggi pergi dari sana menuju ke tempat titik pertemuan. Singkat cerita, di tempat pertemuan Lo Feng telah bertemu dengan 5 pejuang, yaitu Mo Henderson, Eastern, Tri Passing, Jiayi, dan Sokolov. Mereka berenam tanpa basa-basi langsung turun ke bawah laut menuju monster tanduk emas yang sedang beristirahat. Di sana kepergian dari mereka berenam disiarkan secara langsung oleh peralatan canggih milik pemerintah. Dan sang pembawa berita meminta kepada seluruh umat manusia yang menonton siaran langsung ini untuk selalu mengingat mereka berenam sebagai pahlawan penyelamat bumi, karena ini merupakan misi bunuh diri bagi mereka berenam. Dan sepertinya untuk pembahasan spoiler kali ini sampai di sini dulu, karena Mimin rasa episode 85 ini akan hanya berisikan tentang ucapan perpisahan bagi ke-6 pejuang Star Travel termasuk Lo Feng, karena di previewnya sendiri kita tidak diperlihatkan adegan pertarungan yang kemungkinan pertarungan terakhir tersebut akan ditayangkan di episode 86 besok lusa. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 照顾好爸妈，你真的不愿意见爸爸最后一面吗？现在别无他法，我不允许，我绝对不允许！你又脆弱，本以为地球人要作为一名军人，这么疯狂，想到而且宇宙这是最大的荣誉。这恐怕东西给我，让他们回头的机会了。是人。